Selamat pagi saudara, Kompas TV Riau hadir untuk Anda edisi 8 Maret 2025. Selain ketiga informasi utama tadi, sejumlah berita dan informasi lainnya telah kami rangkum untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Muhammad Rizky, inilah Kompas Riau selengkapnya. Saudara, ratusan rumah warga di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau terendam banjir. Warga mulai mengungsi di tenda pengungsian. Satu persatu warga mulai menyelamatkan harta benda mereka dari kepungan banjir. Di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau, banjir luapan air Sungai Siak itu merendam pemukiman warga hingga kedalaman 1 meter. Tidak hanya rumah, banjir juga merendam pusat pendidikan sekolah tingkat dasar. Selain menyelamatkan harta benda dari banjir, warga juga mulai mengungsi di tenda yang telah disediakan oleh pemerintah. Mereka mengaku saat ini membutuhkan bantuan makanan. Mengungsi nih Bu? Iya. Mengungsi di sini? Iya. Ini bantuan dari siapa Bu tendanya Bu? Badan Intelijen Negara. BPBD. BPBD ya Bu? Iya. Ada berapa orang Bu yang mengungsi sini Bu? Itu satu 4, 5, 6 lah. 6? Berarti semua warga, rumah warga ini terendam Bu? Terendam sekarang nak rata tuh. Ini semalam lagi. Oh, semalam deras sekali ini. Oh, terdetek. Untuk membantu warga korban banjir, personel kepolisian Polda Riau mengerahkan perahu karet untuk membantu mengevakuasi warga, terutama warga yang sedang sakit. Sawinuardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, sebanyak 12 sekolah yang terendam banjir di Kota Pekanbaru Riau hari ini diliburkan. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho usai meninjau lokasi banjir di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Selain itu, pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan status siaga darurat banjir. Banjir yang merendam ribuan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau saat ini masih terus terjadi. Ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih menggenangi pemukiman warga. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkap, di hari pertama masuk sekolah hari ini sebanyak 12 sekolah baik sekolah dasar dan SMP akan diliburkan akibat banjir yang merendam bangunan sekolah. Selain itu, status siaga darurat banjir juga telah ditetapkan pemerintah Kota Pekanbaru. Juga pemerintah kota itu sudah memberikan surat untuk sekolah diliburkan bagi anak-anak kita yang terdampak di lokasi hujan ini. Ada berapa sekolah totalnya ini? Ada 12 sekolah yang kita liburkan untuk SD dan SMP yang ada di daerah terdampak banjir ini. Dan kita juga sudah menyiapkan air bersih Pak Wakapolda, air bersih sampai juga dengan yang belum kita dapatkan hanya sekarang MCK-nya. Jadi itu sedang kami diskusikan, besok pagi dalam rapat kita bahas. Banjir yang terjadi di Pekanbaru ini disebabkan meluapnya arus Sungai Siak akibat tingginya intensitas curah hujan sejak sepekan terakhir. Menyebabkan 2.800 rumah warga di Pekanbaru saat ini masih digenangi banjir. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, ketinggian banjir di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau masih mencapai 1 meter. Warga yang mengungsi mulai mengeluhkan penyakit gatal-gatal. Warga korban banjir di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau mengungsi di tenda pengungsian yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ada sejumlah tenda yang didirikan tidak jauh dari lokasi banjir untuk menampung para korban. Warga yang mengungsi mengaku membutuhkan bantuan berupa perlengkapan bayi, alas tempat tidur, dan selimut. Selain itu, pengungsi juga mulai mengeluh penyakit akibat banjir, seperti penyakit gatal-gatal akibat terkena air banjir. Mereka meminta agar ada bantuan pengobatan dan pengecekan kesehatan. Pengungsi juga mengaku sudah mengungsi di tenda selama 4 hari dan belum menerima bantuan sama sekali. Ini udah berapa hari Kak ngungsi di sini? Udah 5 hari ya? Dan 4 hari. Keluhan anak udah ada Kak? Merah-merah. Ada. Belum ada tim kesehatan yang datang. Kalau ke sini belum. Kalau ke sana udah. Sini belum. Udah. Sini belum ya. Harapannya apa Kak?
kepada pemerintah Kota Pekanbaru ini? Harapannya semoga pemerintah dapat datang melihat kondisi kita sekarang kan, supaya bantuan segera diturunkan, seperti makanan, obat-obatan. Hari Kak ngungsi di sini Kak? Pada apa yang paling dibutuhkan Kak untuk kita yang ngungsi di sini? Obat-obatan sama puasa aja. Tapi kita masak belum bisa. Belum bisa ya. Jadi kebanyakan kalau dapat apa cari makanan. Kalau untuk berbuka sama sahur ini seperti apa Kak? Ada bantuan atau gimana? Kadang ya kayak nasi kan bukan hari aja yang penting. Karena kebanyakan yang masih puasa. Sama sahur. Cuma itu aja kita bisa masak. Kalau untuk perlengkapan tidur gimana Kak? Kalau perlengkapan tidur kita dari masing-masing udah terpenuhi. Tapi kalau ada yang lagu nggak apa-apa. Apa yang paling dibutuhkan Kak untuk peralatan tidur ini? Karpet ya. Karpet, Selimut? bawa selimut boleh. Itu aja lah. Iya. Selain merendam rumah-rumah warga, banjir juga merendam sejumlah sekolah tingkat dasar dan sekolah menengah pertama. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menginstruksikan agar proses belajar mengajar ditiadakan sementara di sekolah yang terdampak banjir. Tim Liputan Kompas TV Pekanbaru, Riau. Saudara, banjir yang merendam pemukiman warga di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau saat ini mulai dirasakan dampaknya oleh warga. Sejumlah penyakit mulai dari demam, batuk, pilek hingga gatal-gatal dialami warga akibat lamanya genangan banjir. Untuk membantu warga, Bidokes Polda Riau membuka pos kesehatan gratis. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter lebih hingga kini masih merendam pemukiman warga di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau. Lamanya banjir yang sudah memasuki hari keempat, warga mulai mengeluhkan penyakit akibat banjir. Pos kesehatan gratis didirikan Bidokes Polda Riau untuk membantu warga yang mulai merasakan sakit akibat banjir. Rata-rata warga mengeluh sesak nafas, demam, batuk, pilek, serta gatal-gatal. Rata-rata penyakit gatal-gatal dialami anak-anak karena sering mandi di genangan banjir. Kalau khusus Bidokes, karena kita bidangnya di kesehatan, kita fokus untuk pelayanan kesehatan terkait masyarakat yang terdampak banjir ini. Jadi kita memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini kita berikan on the spot, kita buka poskonya, tapi juga ada beberapa warga yang tidak bisa ke sini. Kita dibantu dari teman-teman Polair masuk ke pemukiman. Dijemput gitu ya. Kalau dia memang butuh perawatan, kita jemput. Tapi kalau hanya butuh obat, vitamin, bisa kita langsung dropping di sana. Jadi kita diantar Polair masuk ke pemukiman dengan membawa obat dan vitamin serta. Ini keluhannya dari warganya apa aja? Nah, ini sudah mulai kadang tenggorokan, demam, terus kutu air. Nah, karena kaki terendam air terus dan airnya kotor, itu rawan untuk jamur hidup sehingga menjadi kutu air, kutu kaki air. Terus untuk yang anak-anak kebanyakan pada main-main itu, jadi diare, batuk, pilek, dan tenggorokan. Sejak dibuka pos kesehatan gratis ini, puluhan warga sudah datang untuk berobat. Total sebanyak 65 orang yang datang. Selain itu, petugas akan mendatangi ke rumah warga yang ingin berobat, namun tetap berada di rumah. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, banjir yang merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau hingga kini masih belum surut. Sejumlah warga saat ini telah mengungsi, namun masih banyak yang memilih bertahan untuk menjaga barang-barang mereka. Untuk memberikan rasa aman kepada warga, petugas kepolisian melakukan patroli di rumah warga. Sejumlah personil dari Satbrimo Polda Riau diturunkan ke lokasi banjir di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau. Meski ketinggian banjir hingga kini masih bertahan, masih banyak warga memilih untuk bertahan di rumah mereka untuk menjaga barang-barang dan perabotan rumah agar tidak dicuri orang. Untuk membantu warga, sejumlah personil dari Satbrimo Polda Riau diturunkan ke lokasi banjir. Petugas melakukan patroli untuk mengawasi agar warga merasa aman dari maling.
Petugas menyisir dan memastikan kondisi di pemukiman warga yang telah ditinggalkan pemiliknya untuk mengungsi dapat aman dari pencurian atau maling. Yang belum mau mengungsi, kita mau lihat keadaannya, kemudian kita menjaga keamanannya. Jadi masyarakat merasa harus tenang. Ada kami yang menjaga keamanan mereka tidak usah khawatir. Kak, tadi ada bawa obat-obatan sama Indomie itu untuk masyarakat yang masih di dalam itu gimana, Pak? Ya, kami masyarakat yang membutuhkan obat-obatan kami siapkan langsung ke sana, atau kami anjurkan untuk ke daerah yang lebih aman di sini kita siapkan ambulans sama dokter. Oke. Selain itu, petugas juga membawa bantuan makanan serta obat-obatan bagi warga yang membutuhkan makanan dan obat untuk warga yang masih bertahan di rumahnya. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, petugas Basarnas mengevakuasi puluhan santri pondok pesantren Darul Ulum di daerah Kubang Raya, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Ketinggian banjir yang mencapai 1,5 meter membuat pihak pondok pesantren meminta bantuan petugas Basarnas agar membantu proses evakuasi. Banjir akibat meluapnya arus sungai Kampar menyebabkan 60 santri di pondok pesantren Darul Ulum di Jalan Kubang Raya, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau harus dievakuasi petugas Basarnas Pekanbaru. Evakuasi dilakukan akibat ketinggian banjir yang telah mencapai 1,5 meter di kawasan pondok pesantren. Mendapat informasi dari pihak pesantren, petugas Basarnas langsung turun ke lokasi banjir. Korban evakuasi banjir di Pondok Pesantren Darul Ulum, Jalan Kubang Raya, Kabupaten Kampar. Sementara ini kondisi aman terkendali. Tim evakuasi sudah melaksanakan evakuasi terhadap korban santri wanita dan dilanjutkan dengan evakuasi terhadap korban santri laki-laki. Sejauh ini kondisi di lingkungan Pondok Pesantren, ketinggian air mencapai setinggi dada. Kurang lebih sekitar 1,5 meter. Sebanyak 60 santri baik perempuan dan laki-laki dievakuasi menggunakan kendaraan D-Max dari pondok pesantren menuju masjid yang lebih aman. Sejumlah santri saat ini telah dijemput pihak keluarga mereka. Tim Liputan Kompas TV Kampar, Riau. Saudara, ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter lebih di Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar Riau. Akibat genangan banjir, warga terpaksa harus mengungsi ke halaman rumah warga yang lebih aman. Makin tingginya banjir yang merendam ratusan rumah warga di Dusun Tiga Tanjung, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar Riau membuat warga harus mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi dari genangan banjir. Sejumlah warga dan anak-anak mengungsi ke halaman rumah warga. Saat ini warga sangat berharap bantuan dari pemerintah setempat dapat segera disalurkan, terutama di tengah kondisi warga yang sedang menjalankan ibadah puasa. Warga berharap adanya bantuan sembako akibat lumpuhnya ekonomi warga akibat banjir. Selain itu, warga juga kesulitan untuk keluar dari dusun mereka karena kondisi banjir yang juga menutup jalan antar desa. Banjir yang terjadi saat ini disebabkan meluapnya arus sungai Kampar karena dibukanya 5 pintu air PLTA Kota Panjang karena tingginya intensitas curah hujan serta banjir kiriman dari wilayah Sumatera Barat. Citra Indriani, Kompas TV, Kampar, Riau. Saudara, banjir merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar Riau. Banjir disebabkan meluapnya arus sungai Kampar akibat dibukanya 5 pintu air PLTA Kota Panjang karena tingginya intensitas curah hujan. Sejumlah warga saat ini mulai mengungsi dan melakukan sholat tarawih di rumah warga yang lebih aman. Warga Dusun 3 Desa Pulau Payung, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar Riau harus menjalankan ibadah sholat tarawih di rumah warga yang lebih aman dari banjir karena selain rumah, banjir juga merendam masjid. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter lebih sejak sore tadi mulai menggenangi rumah warga. Sebanyak 159 rumah warga mulai digenangi banjir di tengah menjalankan ibadah puasa.
sejumlah perabotan rumah tangga mulai dipindahkan warga ke bagian rumah yang lebih tinggi. Sedangkan warga hingga malam ini terus berupaya mengungsi ke rumah warga dan kerabat mereka yang lebih aman. Dulu saya Rais warga Tanjung, Desa Pulau Payung, Rumbio Jaya. Melaporkan dari sejak maghrib tadi air mulai naik lebih kurang 1 meter dan saat ini sudah ada kenaikan anggaran setengah meter. Nah, keadaan di masjid kami sekarang ketinggiannya udah sampai 1 meter lebih juga. Makanya kami sholat di rumah warga yang tidak terkena banjir. Karena rumahnya agak tinggi dari pemukiman yang di depan sudah tergenang sama banjir. Harapannya ke depan gimana, Bang? Untuk yang terkait untuk Bupati Kampar atau BPBD Kabupaten Kampar untuk menyediakan dapur umum untuk Desa Tanjung Pulau Payung Rumbio Jaya. Itu harapan kami dan bisa untuk masak di dapur umum bersama-sama dengan warga. Selain rumah warga, banjir juga merendam jalan penghubung antar desa yang menyebabkan warga terisolir. Untuk bisa beraktivitas, warga harus menyewa perahu agar dapat menyeberangi jalan yang tergenang banjir. Namun hingga saat ini belum ada bantuan, baik berupa perahu karet, posko pengungsian, dan dapur umum yang sangat dibutuhkan warga. Warga berharap pemerintah dapat membantu warga yang terdampak banjir serta menurunkan petugas ke lokasi banjir agar dapat membantu proses evakuasi warga. Selain itu, warga juga membutuhkan sembako dan makanan untuk sahur dan berbuka puasa. Citra Indriani, Kompas TV, Kampar, Riau. Jalan Sudirman Ujung, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau digenangi banjir. Kendaraan terpaksa berputar arah akibat banjir. Beginilah kondisi Jalan Sudirman Ujung, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau digenangi banjir. Sekitar 500 meter jalan tersebut tertutup oleh banjir. Tidak ada kendaraan baik sepeda motor maupun kendaraan mobil yang melintas di wilayah tersebut. Beberapa warga masih beraktivitas di sekitar banjir. Akibat jalan digenangi banjir, kendaraan dari arah kota menuju Kecamatan Rumbai terpaksa putar arah untuk menghindari banjir. Begitu juga kendaraan dari arah Kecamatan Rumbai. Sejumlah pengendara terpaksa mendorong kendaraan mereka yang mogok karena nekat menerjang banjir. Salah satu warga mengaku kondisi banjir yang merendam Jalan Sudirman ini dipengaruhi meluapnya debit air Sungai Siak. Warga menyebut kondisi banjir sudah terjadi sejak 2 hari. Banjir kayak gini udah berapa hari? Udah 2 hari sama ini. Ini kenapa, Kak? Karena hujan kah atau air dari sungai ya? Kalau kata orang sih air kiriman ya dari Tapung. Ke Tapung kan hujan sehari semalam. Jadi meluap lagi sini. Pintu air kan terbuka. Air terbuka. Oh, berarti ini air dari Sungai Siak berarti? Iya. Tapung Dari Tapung. Berapa dalam nih, Kak? Kalau dalamnya kalau di sana udah segini, udah sepinggang. Bagian belakang lah ya, lebih. Ini parah kali nih. Biasanya nggak sampai ke sini. Kendaraan nggak ada yang lewat juga, Kak ya? Nggak ada, nggak bisa kendaraan lewat. Ini setiap tahunnya kayak gini atau gimana? Kalau tiap tahun, iya tiap tahun juga. Cuman ini semalam kan udah pernah banjir juga tahun semalam. Ini tahun yang udah 2 tahun sekarang ini baru ini parah kali nih udah sampai sana. Biasa masih bisa mobil lewat gitu kan. Harapannya apa nih, Kak, kepada pemerintah? Ya kalau harapan ya itu tadilah, istilahnya kalau banjir kayak ini kan kita bahan makanan ya susah gitu kan, turun sembako, tenda, pengungsi juga. Oh, kasihan orang yang nggak ada tempat tinggal dia itu nggak ada tempat mengungsi dia. Pihaknya berharap agar pemerintah Kota Pekanbaru bisa mengatasi permasalahan banjir yang setiap tahunnya terjadi. Banjir membuat warga kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, sejumlah jalan di Kota Pekanbaru Riau masih banyak ditemukan kondisi berlubang. Pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru menemukan setidaknya ada 1.674 titik kerusakan jalan di Kota Pekanbaru. Setelah resmi dilantik, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru segera menuntaskan permasalahan yang tidak kunjung tuntas.
yakni permasalahan kerusakan jalan di sejumlah kecamatan di Kota Pekanbaru Riau. Pemkab Pekanbaru mulai mendata jalan berlubang dan akan melakukan perbaikan berupa tambal sulam pada seluruh jalan di Kota Bertuah. Dari data Pemkab Pekanbaru terdapat 1.674 titik jalan yang berlubang di Kota Pekanbaru. Jalan yang rusak sudah terjadi sejak lama dan belum ada upaya perbaikan. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyebut pihaknya akan segera melakukan perbaikan jalan yang berlubang di Kota Pekanbaru dengan cara tambal sulam. Pemko juga membuka aduan masyarakat terkait jalan rusak. Kita langsung memulai tambal sulam jalan-jalan berlubang di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah hari ini kita didampingi oleh Pak Kadis PU. Alhamdulillah Pak Edward. Ya mudah-mudahan kerja ini bagus ya. Dan nanti bisa kita selesaikan. Hari ini yang sudah terdata berapa lubang? 1.674 ya, ini titik bukan jalan ya. Insya Allah ini akan kita selesaikan semua ya. Tentu kalau ada pengaduan masyarakat yang lain nanti silakan sampaikan. Tentu kita akan survei, kemudian kita upayakan nanti masuk secara bertahap ya di anggaran kita. Tentu kita sesuaikan dengan kemampuan daerah. Pihaknya berharap agar perbaikan metode tambal sulam tersebut dapat berjalan lancar sehingga memberikan rasa nyaman bagi pengguna jalan. Sobino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. 76 kendaraan truk terjaring razia overdimensi dan overloading atau odol. 76 kendaraan ditindak dan pasang stiker kendaraan odol. Tim gabungan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau, PT Hutama Karya, dan Kementerian Perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan truk yang melintas di pintu tol Pekanbaru Dumai. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna menekan angka kecelakaan di jalur tol. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik pada kendaraan, terdapat 76 kendaraan menyalahi aturan. Kendaraan mengalami overdimensi dan overloading atau odol. Kendaraan yang menyalahi aturan langsung dilakukan penindakan berupa penilangan. Kendaraan juga dipasang stiker sebagai tanda kendaraan odol. Upaya ini untuk salah satu langkah upaya kita Direktorat Lantas Polda Riau untuk melakukan pencegahan lebih dini agar hal itu serupa tidak terjadi di kita. Jadi upaya-upaya preventif yang dilaksanakan oleh Direktur Lalu Lintas dan menggandeng pengelola tol supaya hal ini betul-betul kita maksimalkan supaya tidak ada kecelakaan yang melibatkan kendaraan tonnase besar yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kendaraan overdimensi atau overload. Ya. Total ada berapa kendaraan? Kendaraan yang terjaring itu ada 76 kendaraan. Setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata kendalanya bukan cuma overdimensi, ternyata juga ada surat-surat yang sudah tidak ada atau tidak berlaku. Apa sanksi yang kita berikan, Pak? Langsung kita tilang. Ya, kita tilang, ya menyelesaikan tilang melalui brifa. Ya. Himbauannya kepada pengendara yang himbauan. Himbauan kita sudah sampaikan bahwa dalam rangka menekan angka kecelakaan yang fatalitasnya cukup tinggi bila terjadi laka lantas yang melibatkan kendaraan overdimensi, supaya ini tidak terjadi, tidak terulang, supaya juga para sopir juga untuk mengutamakan keselamatannya. Jangan cuma membawa kendaraan tanpa memperhatikan keselamatan dan kondisi kendaraan. Ya, kalau kondisi kendaraan sudah tidak normal, otomatis akan berakibat kepada kondisi di jalan. Selain di pintu tol Pekanbaru Dumai, tim gabungan akan melakukan penindakan yang sama di jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara Wakapolda Riau Brigjen Adrianto Josi Kusumo menghadiri silaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama ratusan santriwati di Kabupaten Kampar Riau. Polisi berpangkat bintang 1 itu menyebut kegiatan tersebut bertujuan membangun generasi muda yang berwawasan kebangsaan dan religius. Kegiatan silaturahmi dan buka bersama ini digelar di halaman Masjid Pondok Pesantren Mambaul Quran Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sejumlah pejabat tingkat provinsi dan pemerintah daerah hadir dalam kegiatan, seperti perwakilan Kementerian Agama Provinsi Riau, Wakil MUI Kabupaten Kampar, Direktur Intel Kampolda Riau, Kapolsek Kampar, pimpinan Pondok Pesantren, dan ratusan santriwati.
Dalam sambutannya, Wakapolda Riau Brigjen Adrianto Josi Kusumo menyebut kegiatan silaturahmi dan buka bersama dengan pondok pesantren dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas bersama dan mendukung generasi muda yang berwawasan kebangsaan dan religius. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan guna meningkatkan persaudaraan, persatuan, dan kesatuan antar sesama. Diwakili Kepala Bidang Pendidikan Agama, kegiatan buka bersama menjadi ajang untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Oleh karenanya kegiatan ini hendaknya terus kita jaga dan pelihara agar di samping dapat mempererat jalin persaudaraan, kebersamaan, serta terbangunnya soliditas di antara kita. Dengan demikian kita semua dapat meraih Jannatul Na'im atau surganya Allah. Para hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan buka bersama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan meridhoi semua usaha kita dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara. Usai melaksanakan kegiatan silaturahmi dan buka bersama, mantan Dirtindak Desus 88 Anti Teror Polri, Brigjen Andrianti Yosi Kusumo membagikan puluhan Al-Quran kepada pihak pondok pesantren dan para santriwati. Tim Liputan Kompas TV Kampar Riau. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas TV Riau edisi hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya. Saya Muhammad Rizky mewakili tim redaksi Kompas TV Riau mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kompas TV independen dan terpercaya.